tenaga di situ, berarti jari-jari ini ada semuanya. Aku kali ini mau share apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika anak pertama kalinya mau masuk sekolah. Nah, jadi hari ini aku baru selesai rapat orang tua di sekolah anak aku. Jadi anak aku itu masuk kelas playgroup ya di daerah sini. Kebetulan tadi sudah rapat orang tua dan juga ada pengukuran untuk baju anak. Yuk kita simak apa aja sih yang harus disiapin sama orang tua untuk anaknya sekolah pertama kalinya. Check it out. Yang pertama aku siapin ketika aku sudah mendaftarkan anak aku sekolah, aku mulai membeli seperti puzzle-puzzle seperti ini. Kalau waktu dulu puzzle-nya itu hanya bergambar yang lucu-lucuan ya. Kalau untuk kali ini puzzle-nya itu yang lebih agak ke apa ya? Pendidikan lah ya. Nah, seperti ini. Ini ada bentuk-bentuk karena pasti kan nanti di sekolah bakal belajar bentuk. Jadi sebelum dia tahu dari sekolah, kita sudah mengenalkannya bentuk-bentuk dari puzzle ini. Ini ada puzzle yang mengasah otak banget ya. Jadi ini tuh komplit ya semua, tapi harus terpasang semua dan tidak boleh kosong. Jadi membuat anak lebih berpikir gimana sih cara untuk menyelesaikan masalah dari si puzzle ini. Seperti ini kan masih ada yang kosong-kosongnya. Nah, gimana biar caranya tetap cukup dan gak ada yang kosong seperti ini. Terus aku juga beli puzzle yang alfabet. Nah, buat pembelajaran dia sebelum masuk ke sekolah. Terus ada beli yang hijaiyah. Pokoknya ini aku beli komplit banget, lengkap di satu tempat dan harganya murah-murah banget. Di puzzle-puzzle ini karena lebih menunjang ke pendidikan yang akan dia dapat di sekolah. Ya. Nah, terus ini juga ada puzzle untuk gerakan wudhu ya. Selain itu, aku juga beli puzzle yang agak sedikit rumit ya. Kan biasanya tuh puzzle cuman ngikutin bentuk dari potongan puzzle-nya aja. Nah, kali ini aku beli puzzle yang ini juga. Jadi biar dia lebih terampil dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah dari si puzzle ini. Karena ini kan lebih banyak ya dan kecil-kecil, terus aku beli yang ini dulu. Nah, ini mah lebih besar sama hanya sedikit potongannya. Jadi si anak itu lebih cepat untuk menyelesaikan masalah dari puzzle itu. Nah, ini juga ya beli puzzle-nya karena ini potongannya sedikit dan juga besar-besar. Jadi anak lebih cepat untuk menyelesaikan puzzle-nya dan lebih tahu caranya. Di puzzle ini nggak semua aku keluarin ya karena kita bertahap ya. Yang pertama aku keluarkan adalah puzzle yang ini. Ini potongannya lebih sedikit dan lebih besar. Jadi mengerjakannya lebih cepat sehingga si anak lebih pengen lagi mana puzzle-nya lagi. Kemudian aku kasih yang ini ya, potongannya lebih besar dan nggak terlalu banyak ya. Lalu yang terakhir yang ini lebih banyak potongannya dan kecil-kecil ya, dimana dia harus menyesuaikan potongan yang satu dengan yang satunya biar nyambung gitu gambarnya. Baru setelah itu aku keluarkan si puzzle-puzzle yang besar ini. Nah, aku lebih mengeluarkan yang ini nih, bentuk-bentuk, sehingga dia cepat untuk mengetahui bentuk apa yang sedang aku tunjuk misalnya. Nah, selain itu kita juga harus mengenalkan Iqra ya, karena di playgroup atau di TK itu pasti ada Iqra-nya ya kalau yang Islami. Nah, aku mengenalkan Iqra ini mulai dari Iqra 1 dan juga aku mengenalkan huruf hijaiyah yang ada di puzzle ini. Pokoknya bunda-bunda semua bisa membuat permainan semenarik mungkin hingga si anak bisa hafal dengan huruf-huruf hijaiyah melalui puzzle ini. Kalau misalnya mau baca Iqra lewat puzzle ini boleh, atau mau lewat buku Iqra yang biasa juga boleh ya.
Pokoknya si anak jadi, lebih happy dalam belajar. Ini, karena anak aku sudah diajarkan untuk sholat dari dia umur 1,5 tahun, bahkan dari 4 bulan udah mulai aku bawa ke masjid, dan untuk 1,5 tahunnya dia udah mulai tahu gerakan-gerakan sholat. Nah, untuk, 1,5 tahunnya juga selain sholat, dia sudah tahu dengan wudu ya, karena biar lebih hafal lagi, kita beli puzzle ini ya, karena bisa dilihat dari gambarnya, jadi kita bisa tahu mana nih yang pertama harus apa dulu, tangan, kemudian, kumur-kumur, kemudian muka, dan selanjutnya. Lagi sih yang harus, disiapin sama orang tua, kalau aku sebutnya orang muda ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, kita juga harus mulai ajak anak kita untuk membeli perlengkapan atau alat tulis sekolah, walaupun di sekolah sudah disiapkan, tapi kita tetap harus menyiapkannya, karena kita juga di rumah harus belajar bersama anak. Misal mulai dari menulis, mewarnai, ataupun membaca ya, serta menggambar gitu. Jadi di sini aku mempersiapkan, peralatan sekolah atau alat tulis ya, dan aku pun belinya bareng sama anak aku gitu. Jadi nggak aku beli sendiri, tapi aku, bawa anak aku untuk dia ikut terjun juga gitu ya ke, persiapan sekolahnya. Nah, apa aja sih yang aku beli bersama anak aku untuk alat-alat tulis, sekolah ya. Jadi aku itu beli yang namanya buku gambar. Buku gambar seperti ini atau drawing book, aku beli satu pak ya. Takutnya anak aku pengen menggambar atau ya mau coret-coret gitu, jadi aku belikan buku gambar. Terus aku beli krayon juga, tapi krayonnya aku beli 2 pak. Yang satu untuk dipakai sehari-hari dan yang satu untuk nanti sekolah, walaupun di sekolah juga ada ya. Jadi kalau misalnya ada apa dipentingkan banget, baru si krayon itu kita keluarin. Dan juga tentu aku persiapkan, yang namanya pensil warna, karena kan kalau di sekolah nggak selalu krayon dan nggak selalu pensil warna. Dan kadang anak pun ada yang lebih suka mewarnai dengan krayon, kadang juga lebih suka mewarnai dengan pensil warna ya. Jadi aku bedakan untuk, belajar di rumah krayonnya dan pensil warnanya berbeda, untuk di sekolah atau kepentingan mendadak misalnya lomba atau apa, udah, kita siapin ya, berbeda juga. Terus jangan lupa untuk tempat pensilnya. Nah, anak aku pilih yang ini ya, motifnya cars ya. Jadi anak aku pilih ini setelah aku berulang kali tanya mau yang gambar Marvel atau yang mobil ya. Padahal dia lebih suka yang ada Captain America, Hulk dan sebagainya, tapi dia tetap milih yang mobil. Terus aku beli juga kayak pensil tulis ya, pensil biasa. Coba Bunda lihat bentar. Di dalamnya ambilin pensil ya, karena kan sekarang pensil itu ada berbagai macam motif, jadi aku tanya dulu mau motifnya apa, dan kita pun berusaha buat nyari. Kalau misalnya nggak ada motif yang dia mau, kita tinggal bilang aja nggak ada ininya apa, motif yang dia mau gitu. Nah, terusnya aku juga ada pensil juga ya kan, tempat pensil dan pensilnya, terus ada penghapusnya juga. Jadi penghapusnya itu sesuai yang dia mau, kebetulan ada, jadi aku seneng banget dong bisa ngebeliin anak sesuai yang dia mau ya. Kayak ini penghapusnya pengen yang gambar singa gitu. Terus biar kita lebih mengasah, aku tahu ini setelah aku tahu bahwa di daerah sekitar rumah aku ada playgroup ya. Jadi playgroupnya yang memang sudah terdaftar dan ada nomor, apa ya, nomor sekolahnya gitu ya, jadi bukan yang abal-abal lah ya istilahnya. Nah, aku tuh setelah tahu itu dan, nanya-nanya tentang pendaftarannya, pas weekend ya, aku beli buku kegiatan ini. Nah, buku kegiatan ini. Buku kegiatan ini ada yang menggunting, menempel, dan mewarnai. Pokoknya dalam satu buku ini ada 3 kegiatan. Yang jelas pasti seru dan membuat anak lebih percaya diri dan lebih pintar, karena di dalam buku ini kita diajarkan caranya menggunting dan menempel. Ini ada mengenal huruf ya. Jadi buku ini tuh untuk
Kegiatannya ada 4 kegiatan, ada mewarnai, melingkari huruf, melatih motorik, dan mengenal kosakata tentunya. Karena kalau huruf kan ada a, i, u, e, o, dan ada huruf konsonannya juga. Nah, di dalamnya seperti ini. Jadi kita bisa mewarnai gitu ya. Pokoknya banyak aktivitasnya. Nah, dari situ, dari 2 buku ini kita bisa bikin kegiatan sendiri. Contohnya seperti apa? Kita bisa mulai dengan menggunakan kertas bekas yang tidak terpakai, kita bisa suruh anak untuk menggunting. Kalau anaknya belum bisa menggunting, kita ajarkan dulu anaknya menggunting dengan cara anaknya duduk di dekat kita dan tangan kita membantu anak dalam menggunting gitu. Nah, kalau sudah mulai terlatih ya, baru anak itu mulai bisa dengan sendirinya, mulai dari pegang guntingnya, jadi mulai bisa, terusnya cara mengguntingnya seperti apa, dia mulai bisa sendiri. Asalkan kita sering untuk mengajarkan si anak. Tentunya dalam mengajarkan anak harus dalam kondisi yang happy dan tidak sedang bad mood atau dalam paksaan ya. Jadi kita nggak boleh memaksa anak untuk belajar, tapi dalam satu hari kita harus ada waktu untuk si anak itu belajar minimal 10 atau 15 menit gitu. Nah, terus gimana sih? Karena kan kalau pas lagi di sekolah pasti anak tuh pengen jajan atau kita membawakan makanan yang masih dibungkus, sedangkan anak belum bisa untuk membuka atau menyobek si makanan itu gitu, bungkus makanan itu. Nah, kita juga harus mengajarinya sejak kita akan mendaftarkan anak ke sekolah atau dari sebelumnya. Caranya seperti apa sih? Caranya itu aku mengajarkan ke Zaidan, anak saya namanya Zaidan. Jadi dia itu nyobekin kertas bekas yang udah kepake tuh, dia mulai mempraktikkan ke makanan yang masih dalam bungkus ya. Nah, coba nih buka, cara bukanya gimana? Coba inget-inget waktu sobekin kertas kayak gimana, kayak gitu. Terus dia praktekin dan akhirnya berhasil, walaupun kesini-sininya kadang ada yang susah, kadang gampang gitu, tapi dia udah tahu, apa sih dasarnya tuh kayak gimana, dasarnya itu seperti menyobekkan kertas, nah seperti itu. Terusnya, eee biar si tangan kita, jari-jari kita ini penuh dengan tenaga, apa sih yang harus dilakukan? Nah, aku mengajarkan anak aku itu untuk meremas kertas ya. Misalnya yang bekas digunting-gunting tadi itu nggak terpakai atau ada kertas bekas, buat atau remas kertas sekecil mungkin. Jadi kan di tangan ini, di jari-jari ini penuh tenaganya ya kan? Tenaga di situ, berarti jari-jari ini ada kekuatan sehingga nanti kalau kita atau anak kita mau memegang pensil atau memegang gunting, dia lebih kuat lagi gitu sih jari-jarinya. Dalam memegang gunting dia akan lebih kuat ya karena sudah menggerakkan jari-jarinya yang tadi yang meremasi kertas itu sekecil mungkin. Gitu sih yang aku ajarkan sebelum anak aku masuk sekolah ya. Karena aku juga memiliki target di mana, kalian tahu kan bahwa ibu adalah madrasah pertamanya seorang anak. Nah, jadi aku nggak mau anak aku sekolah dalam keadaan yang kosong gitu, dia belum bisa apa-apa. Jadi karena apalagi aku masih belum kerja dan aku selalu berada di rumah bersama Zaidan ya, jadi, setiap harinya aku pastikan dia dalam, eee setiap harinya dia selalu ada waktu untuk belajarnya, baik itu menggunting, baik itu menempel, ataupun, hanya menggambar atau apalah, bernyanyi gitu. Cuman sebentar nggak apa-apa, yang penting dia, dalam waktu belajar. Karena aku memiliki target kalau Zaidan harus sudah bisa hijaiyah, jadi aku mulai memperkenalkan ke dia hijaiyah dan alhamdulillah sekarang dia udah mau selesai Iqro satunya dan mau lanjut ke Iqro 2. Pokoknya yang penting konsisten ya bunda-bunda semua. Lanjutnya udah ini apalagi ya, mungkin aku mau memperkenalkan tentang huruf vokal, huruf konsonan ya, biar Zaidan bisa membaca sejak dini. Nggak ada salahnya kan Bun kalau misalnya kita mengajarkan si anak sejak dini, yang penting tidak memaksakan anak ya, dalam keadaan si anak happy dan bahagia gitu.
Terus apa sih yang udah kita siapin itu, kita kasih tanda ya Bun ya. Jadi pastikan waktu sekolah anak itu harus bekal ya, kayak seperti minum, tempat makan. Jadi kita cari-cari juga tempat makan yang dia pengen tuh kayak gimana. Nah seperti ini nih. Kebetulan tadi kan habis rapat orang tua dan anak harus dibawa. Anaknya bersama gurunya ini udah aku siapin ya. Ini tempat makan yang dia pengen gitu. Jadi nanti tinggal kita kasih nama ya. Terus ada tempat minumnya juga. Ini tempat minum yang dia pengen juga. Aku beli di Korea ya. Aku beli di Korea. Nah, terus tasnya, tas yang dia pengen juga. Ya, tuh, tasnya udah dikasih nama. Takutnya apa? Takutnya ada yang tasnya sama kayak gini. Terus takutnya gurunya nggak tahu ini tas siapa, jadi udah aku kasih nama. Dan nanti kayak tempat pensil, tempat makan, serta tempat minumnya mau aku kasih nama juga. Tapi bukan sama aku sih, sama anak aku gitu. Seperti itu ya bunda-bunda semua, aku mempersiapkan untuk anak aku sekolah pertama kalinya di playgroup ya. Pasti aku juga yakin pasti bunda-bunda punya tata cara tersendiri untuk anaknya. Ini hanya sekedar, sharing aja ya bunda-bunda, seperti itu. Pokoknya yang penting jangan memaksakan anak untuk belajar ya. Kalau misalnya sekolah kan itu sudah diharuskan, tapi kalau untuk belajar di rumah, kita mengikuti waktu anak sedang happy saja. Terima kasih.